Dulu amalan yang dinantikan para ulama itu ada amalan yang bernilai 17 derajat. Kalau panjenengan ke Ka'bah, ke Baitullah, kata Rasulullah, orang yang memandang Ka'bah, memandangnya saja itu pahalanya 20 derajat. Tapi sama teman ngutangi konco itu pahalanya 17 derajat. Amin. Jadi ulama-ulama dulu, orang-orang dulu itu seneng kalau ketemu teman, ketemu tetangga, lele, eneng apa yuk, gak utang aku toh lele. Tolong ya, saya ini diutangi lele, diutangi kok. Kok buya-buya gak pernah ngutangi toh sampean? Tapi ada TKW Hongkong. Saya punya tetangga jadi TKW Hongkong. Berpuluh-puluh tahun jadi TKW. Tapi bangun rumah gak bisa. Beli kendaraan juga gak bisa. Lah kenapa? Karena setiap kirim itu untuk mengutangi kok boleh kabeh. Ada yang seperti ini? Keringet diperes, kerja terus, tapi uangnya habis diutang tetangga ada. Terus kalau kewajiban kita mengutangi tetangga itu berapa Pak Kiai? Ini gak sampean koncoku gak ada tak butuh ya. Ibu, nek sampean kepingin ngutangi tonggo, kalau Anda ingin kaya, belajarlah ilmu bisnis. Tapi kalau Anda tidak ingin miskin, belajarlah ilmu hutang. Orang yang tidak paham ilmu hutang, hidupnya akan miskin. Karena apa? Dia mesakan, kasihnya. Ono konco WA, ada temen WA, Mbak, kamu teman saya enggak? Ya teman, hutangi 500 itu. Ya langsung diutangi karena takut tidak dianggap apa? Ada nelpon, yuk aku cek gua anggap dulur toh yuk. Ya dulur toh lele, utangi 5 juta, utangi. Orang yang tidak tahu ilmu hutang, dia akan miskin. Makanya panjenengan harus tahu, tak kasih tahu bocoran. Sampean menghutangi tetangga, teman, kerabat, berapa Pak Kiai? 20% dari penghasilan. Contoh sampai gajinya 10 juta, berarti 1 bulan sampai hanya boleh menghutangi tetangga yang lain hanya 2 juta. Lebih dari itu siap-siap sampai golek imeng, wayah, dek sauri kok dek. Sekarang itu zaman fitnah, apa? Yang hutang lebih galak dari yang menghutang. Semurip betul kayak bergaruk duitnya koncone ngene. Anda punya kewajiban apa? Sekolah anak, kewajiban apa? Keluarga, kewajiban apa? Membangun masa depan. Ini ambil 80%, ya 20% bantu orang. Kalau menghutangi sudah 2 juta diutangkan, jawab jatah bulan ini sudah habis. Kalau ingin hutang bulan, bisa dipahami ya? Gaji 8 juta, yang 7 juta untuk saudara, yang 3 juta gampang le, ulah ngarep tak sauri. 75% orang yang bilang tahun ngarep tak sauri, bulan depan tak sauri, minggu ngarep tak sauri, 75% blesek. Betul ya, ini ahli ngutang ngomong kayak betul, bisa dipahami ya? Masya Allah, Masya Allah. Wes, ngerti ilmu nih, alhamdulillah. Bisa dipraktekkan besok ya? Alhamdulillah pencerahan. Karena ada orang berpikiran seperti ini, saya nggak ngutangi tetangga itu dosa, saya nggak ngutangi saudara itu dosa, saya akan punya, itu nggak punya. Makasih. Kalau ikrar manusia hari ini masih bisa dipercaya, teman-teman. Matre 10.000 nggak laku. Orang sekarang itu lisannya itu lebih berharga matre 10.000. Makanya bolehkah Anda menghutangi? Boleh, wajib, tapi jangan melebihi 20% dari harta kita, dari penghasilan kita. Teman-teman, memang kita bantu orang itu boleh. Saya kalau ngaji di masjid saya, di desa saya, puasa atau malam Selasa atau malam Jumat selalu saya tekankan. Besok akhir zaman. Itu kata Rasulullah, orang itu semua terlilit namanya riba. Riba itu duit mana? Pinjol, pinjaman.
Semua orang nanti akan terlilit riba. Hanya 2 hasta, 3 hasta, 1 porong depo, 1 hasta, 2 hasta. Orang yang tidak terlilit riba, tapi matanya terkena debu-debu riba. Kapan itu Pak Kiai? Sekarang. Sama lihat sakak listrik wis ditempeli, Anda butuh uang cepat cair, hubungi. Kue pelem wis ditempeli, Anda butuh uang cepat cair, hubungi. Hanya 2 yang tidak ditempel, masjid sama musola. Tonggo karo tonggo, tetangga satu dengan yang lain sudah tidak mau saling menghutangi. Saudara satu dengan saudara yang lain tidak mau saling menghutangi. Karena apa? Pangapunten. Karena semua orang terlilit riba. Pada dosa riba itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Tapi hari ini pangapunten sudah mulai diremehkan. Orang-orang bilang, saya kira duit mana, mergawe ra semangat. Kok pucet mikir apa sampean? Ketoke macam nasabah gitu. Semoga yang punya hutangnya cepat lunas. Amin. Caranya lunas harus jangan dipikir. Hutang dipikir 10 tahun nggak lunas, tapi kalau hutang dibayar 10 tahun lunas. Satu, Pak. Tergesa-gesa, terburu-buru. Yang pertama adalah menjamu tamu. Yang kedua adalah terburu-buru membayar. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Imam Khatib Al-Baghdadi. Beliau seorang ulama, juga seorang pengusaha. Saya ngefans banget sama Imam Khatib Al-Baghdadi. Makanya saya alhamdulillah juga punya karyawan banyak di rumah. Punya beberapa perusahaan karena apa? Saya ngefans sama Khatib Al-Baghdadi. Dia seorang ulama, kiai, juga seorang pengusaha. Teng pundi-pundi Bapak Ibu, teng pundi-pundi. Niku teng pundi-pundi, kemana-mana itu di sakunya itu ada uangnya. Untuk apa? Ketika ketemu sama tetangga, lah kok ngentuk, nggih Pak Yai, butuhane kathah mboten gadah duit. Butuhannya banyak sekali tapi nggak punya uang. Kata Pak Yai Khatib Al-Baghdadi, iki lho duit wis ora usah dipikir, nggak usah dipikir. Utang Pak Yai, iya, wes pokoknya eneng sahur, gak mau wes dan kau dipikir dan tidak dulu. Di rumahnya panjenengan masih ada biaya yang seperti itu. Suudon, sampai suudon. Belum dicoba kok langsung, nggak ada. Suudon, ada orang naik kendaraan, naik bihol, kemudian kelihatannya orang ini susah, langsung ditanya kenapa susah, banyak kebutuhan Pak Kiai, nggak punya uang. Ini loh, impor duit loh. Suatu saat teman-teman saya berjuang 2 minggu Khatib Al-Baghdadi sakit. 2 minggu Khatib Al-Baghdadi sakit, tidak ada satupun tetangga yang menjenguk. Khatib Al-Baghdadi ini susah, pikirnya sedih. Memanggil putranya, nak, dalam bapak. Aku ini termasuk orang apik apa orang elek nak? Saya ini orang baik atau orang yang berlakunya buruk nak? Nah, kenapa bapak? Saya ini sakit 2 minggu loh nak. Kalau saya orang baik, pasti tetangga kanan kiri pasti menjenguk, ingin mendapatkan pahalanya. Iya datul mari, pahala menjenguk orang sakit. Menurut saya Pak, panjenengan itu orang yang paling baik. Tapi buktinya nggak ada yang menjenguk sebentar Pak. Saya tak tanya tetangga kanan kiri, pinggir rumah ditakut. Le, dalem Gus. Panjenengan nggak mendengar kalau abah itu gerak, abah itu sakit. Yang mendengar Gus. Lah kok sampean boten tile nggak menjenguk Gus. Ketika mendengar abah itu sakit, hati saya itu sedih Gus, susah. Tapi kalau mau menjenguk saya malu Gus, malu. Lah kenapa paling? Gak malu piye Gus, kok aku itu duwe utang urung iso. Saya punya hutang belum bisa bayar. Pinggirnya lagi ditanya, ternyata satu kampung semua punya hutang sama Khatib Al-Baghdadi. Bah, ada apa nak? Ternyata bah, orang-orang itu ingin menjenguk, sedih mendengar Anda panjenengan itu sakit. Dan kenapa mereka nggak menjenguk? Mereka itu punya hutang sama panjenengan dan mereka malu karena hutangnya belum ada yang lunas. Kata Syekh Khatib Al-Baghdadi, gara-gara utang, gara-gara menyebabkan terputusnya pahala ya datin mari, terputusnya pahala menjenguk orang sakit. Nah, pripun Pak, maghrib ini umumkan di masjid, umumkan di musola, umumkan di tempat-tempat yang ramai, umumkan dengan suara yang keras. Siapa yang punya hutang sama Khatib Al-Baghdadi malam ini lunas.
Orang yang ada di masjid itu wiritan banget. Alhamdulillah. 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 Kenapa? Hutannya? Yang tidak jamaah itu mendengar pengumuman seperti itu ya cocok. Malam itu, teman-teman, malam itu banyak yang sowan kepada Khatib Al-Baghdadi. Saking kata sing sowan, saking banyak yang sowan, gagang pintunya itu sempel. Iki lho utang ora gelem nyaur nyempelno. Monggo yang punya hutang tolong dibayar. Rasulullah tidak mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Yang punya hutang tolong dicatat. Yang punya hutang tolong dicatat. Karena ada orang TKW Hongkong itu punya hutang, hutangnya belum lunas dia pulang. Gak ada nomor HP, sudah diblokir semua. Ingat, tanggungan Anda tidak di dunia, tapi di akhirat. Satu, terburu-buru, termasuk sunahnya Rasulullah, terburu-buru menjamu. Yang kedua, buru-buru apa lagi? Yang ketiga, wa tasbijul binti idza balagha, menikahkan anak perempuan ketika sudah waktunya menikah. Atau yang di sini ada yang janda, ada yang masih gadis, tolong segera menikah. Syirarukum auzalukum wa aradilu mautakum uzalukum, seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak menikah. Piye-piye orang setuju tuh sama ini. Yang punya anak gadis, anak perempuan, tolong segera digerisan induk dan nikah dulu. Anak gadis kalau tidak digerisan menikah, naik rapi dewe loro. Pangapunten, ini tidak di Indonesia, tidak di Hongkong, tidak di mana-mana. Setelah kemarin COVID merajalela, ada penyakit yang lebih berbahaya dari COVID yang kita tidak menyadarinya. Penyakit apa? Flu burung. Ada solusi lain berarti. Ini bukan seperti flu burung zaman Pak SBY. Ini flu burung ini gejala pertama itu panas dingin. Badan itu panas dingin geberges, diperiksakan di dokter nggak sembuh, diperiksakan di mantri nggak sembuh, dikasih obat nggak sembuh. Yang kedua mual. Di depan mual, dibawa ke belakang nggak muntah, bawa lagi ke depan, ke belakang lagi nggak muntah, mual. Diperiksakan ke bidan, ya Allah Pak, anaknya sampai ini ngono kena penyakit flu. Lagi mulai paham ini. Kalau burung yang belum keluar ini nggak sembuh-sembuh. Ini piye kok waduh burung ini. Baru sadar sampean. Terus anak perempuan itu waktunya menikah itu kapan Mbak Kiai? Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada batasan. Semakin cepat menikah itu semakin baik. Tapi pemerintah Indonesia ngatur sekarang perempuan yang dianggap layak menikah yaitu perempuan yang umur 19. Sebenarnya ukurannya adalah tamyiz. Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. Saya pernah ditanya sama mahasiswa Surabaya, Pak Kiai, kok tega sekali sih Rasulullah masa menikahi anak usia 9 tahun? 9 tahun digawe opo? Dijawab. Karena saat itu saya nggak bisa jawab. Mas, ayo tajak sopan bapak, insya Allah bapak itu sakit jawab. Kalau apa nih? Bapak jenengan nikah riyen, dulu panjenengan nikah sama ibu itu usia berapa? Oh, mbakmu usia 12 tahun le. Bapakmu usia 12 tahun. Ibu saya nikah sama bapak usia 12 tahun. Sayyidah Aisyah nikah sama Rasulullah umur 9 tahun. Untuk mahasiswa ini paham tak jetrah ke? Bapak, lah mbok umur 12 tahun iki langsung mbok bapak. Iki jaman dhisik. Dinggo piye ya ora le. Nikah itu tidak sekedar hubungan biologis le. Lah pripun bapak? Ketika itu zaman itu tidak ada pacaran.
bapak karo mbokmu iku dijodohke karo wong tuwa. Tunggal sak omah, bapak karo mboke belajar bagaimana cara melayani, belajar bagaimana cara mencintai, belajar bagaimana cara memaafkan ketika salah, bagaimana cara memahami. Setelah itu 12 tahun sampai 12 tahun 6 tahun Pak mboke tunggal sak omah gak lauk-lauko. Umur 12 tahun mbokmu lagi seneng bapak. Anak sekarang tidak. Baru 3 hari pulang. Loh kenapa kok mulai? Lah digembok apa tuh Pak? Enggak bisa. Oh ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Berarti ukuran menikah tidak sekedar hubungan biologis, tapi menikah itu belajar bagaimana memahami, bagaimana cara mencintai, bagaimana cara melayani, bagaimana cara memaafkan yang salah. Kita lihat kemarin viral. Ada seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya live TikTok. Itu artinya mereka tidak belajar untuk memaafkan. Kita lihat bagaimana kemarin tidak di negara kita, di Malaysia ada orang yang bersorban, ada orang yang berjubah, tapi menyatakan walet nak boleh, Walet nggak boleh. walet nak dewi, Walet boleh. Itu artinya apa? Artinya orang sekarang itu lebih cepat balik, tapi belum tamyiz. Mereka mengaku sarjana, tapi belum tamyiz. Mereka usianya besar, tua, tapi belum tamyiz. Berarti ukuran menikah itu bukan seberapa usianya, tapi seberapa memahami. Namanya tamyiz. Menikah itu mudah, tapi yang sulit itu membina keluarga bahagia. Iya, tapi saya ikut orang tua. Gue kan Nikah itu hukumnya sunnah, tapi membina keluarga bahagia hukumnya wajib. Makanya orang yang menikah dia harus keluarganya bahagia. Bagaimana keluarga bahagia kita bahas pertemuan besok. Iki yo sekilas-sekilas dhisik. Watas biju binti. Teman-teman sahabat-sahabat pejuang, hari ini kita didik anak perempuan kita beda dengan didik zaman dahulu. Zaman dahulu tidak ada tantangan, lebih nurut, lebih mudah. Hari ini tantangannya luar biasa. Saya itu punya kakak perempuan. Dulu mboke nek didik nduk dalem kok. Nek bar maghrib, habis isya jangan di luar rumah. Nanti kalau dibawa wewe, nek digondol wewe. Kakak saya nurut. Di kamar terus Quran belajar, peti digondol. Anak perempuan panjenengan sekarang. Dok, apa Bu? Habis isya, habis maghrib jangan di luar rumah, nek digondol wewe. Ya ora apa-apa to, Bu. Wewe ini ganteng-ganteng. Oh, ya. Yuk, menikah. Semoga yang hadir di sini yang masih perawan segera mendapatkan jodoh. Yang soleh, bertanggung jawab, gemati karo sing wedok. Yang janda, semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik. Yang gemati, warisannya akeh. Nikah 2 bulan mertuanya mati. Langsung naik warisan, Allahumma amin. Pertama, ini satu, terburu-buru, termasuk sunnahnya Rasulullah, terburu-buru memberi tamu. Yang kedua, terburu-buru, ini hafal ini. Nanti yang temannya masih punya hutang di WA, saya habis ngaji tadi. Habis ngaji apa? Kata Pak Kiai, sunnah Rasulullah segera sahur utang. Lah kenapa Mbak? Tolong segera dibayar. Yang ketiga, tazwijul binti, menikahkan anak perempuan ketika sudah waktunya. Ini tidak hanya anak perempuan ya panjenengan sedoyo yang di sini. Kalau memang sudah saatnya nikah, segera menikah. Yang keempat, watadhizul mayyit, segera memberangkatkan mayit. Teman-teman sahabat pejuang, orang hidup
Orang kerja belum tentu kaya, orang ngaji sekolah belum tentu pinter, tapi kalau orang hidup pasti. Tapi perlu diketahui bahwa dunia darul balan, dunia ini penuh dengan kesulitan. Dunia ini tidak baik-baik saja. Sesempurna apapun dunia ini tidak sempurna. Yang sempurna itu akhirat. Kadang ada suami istri bahagia, rezekinya mudah, tapi gak punya anak. Ada yang suami istri bahagia punya anak, tapi ekonominya susah. Ada yang seperti itu. Ada orang ekonominya baik, hidupnya baik, anaknya baik, tapi mertuanya kalau ibu lorong. Akhirnya gak kok berhealing, gak kok berrekreasi, ngeramut wong. Ada yang seperti itu. Ada yang pangapunten suaminya baik, anaknya baik, tapi terlilit hutang, akhirnya dia lunga ning Hongkong. Lunga dia iwanginya pun gawe dia gak kok iwangi aku gak lunas-lunas. Ada yang seperti itu. Dunia sabar itu tidak lama. Itu tidak lama. Kalau kita nanti meninggal, kita punya dua hal. Satu apa? Iman. Dua apa? Amal soleh. Maka semua dunia yang fana, dunia yang sulit ini akan kita tinggalkan menuju akhirat dengan ad-darun ni'am. Akhirat itu tempat kenikmatan. Neng dunia enaknya apa jajan? Rekoso. Kepingin bangun rumah direwangi teko Hongkong 5 tahun kok hasil-hasil. Ada yang sampai 7 tahun, wes sampai dibangun lagi pada sini, sing 40 juta digawa dulur gak balik-balik. Fakta. Seguyu, Fakta. Masya Allah, ada yang baru bangun rumah tinggal masang gendeknya saja, uangnya kurang. Hutang toko material gak dipercaya, uang di bawah saudara diminta tambah seneng. Jadi ada hutangnya harus seneng itu ada. Masya Allah, itulah dunia. Kepingin bangun rumah sulit, kepingin beli sawah sulit, tapi kalau kita besok mati, kita bawa iman dan amal soleh, kita akan dibangunkan istana oleh Allah, diberi taman mandal basori sebatas mata memandang Allah. Teman-teman, dunia ini perantauan, akhirat itu kampung halaman. Selama-lamanya orang merantau pasti kangen sama kampung halaman. Jenengan merantau di Hongkong 20 tahun, terus tunggu kabar sampai mau pulang, kira-kira senang apa tidak? Senang. Orang merantau pasti kangen kampung halaman. Akhirat itu kampung halaman. Dunia ini perantauan. Lumrahnya orang merantau pasti senang ketika diceritanya akhirat. Yang tidak senang pulang ke kampung halaman hanya 2 orang. Sinten Mbak Kiai? Satu. Gusti apa kaya nang IG bae. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua orang yang merantau itu pasti kangen sama kampung halaman. Hanya 2 orang yang tidak kangen sama kampung halaman. Satu siapa? Orang yang tidak punya bekal, gak duwe sate. Nang Hongkong 20 tahun. Orang dan nabung sing banyak, gandang nabung sing kata, nabung yang banyak, kerja yang bener, senengane poya-poya, senengane ora-ora. Ketika pulang mendadak susah karena gak punya sangu, gak punya bekal. Neng alam dunia 80 tahun, 90 tahun, gandang ibadah sing mempeng, ibadah yang mekel, poya-poya, meninggal susah karena nggak punya bekal sangu. Yang kedua, punya hukukul adami, punya hak manusia, mengambil hartanya orang, menindas orang dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, pinjam uang katanya hutang tapi nggak pernah bayar. Ya, orang seperti ini nanti besok susah. Seperti pejabat yang kemarin korupsi 300 triliun. Di Indonesia ada pejabat yang korupsi 300 triliun, kemudian dipenjara, dihukum 6 tahun setengah. Teman-teman, kira-kira seandainya panjenengan dikasih uang 300 triliun, kemudian dihukum 6 tahun setengah, mau apa tidak?
Sone, Pak. Saya dari tadi berangkat akhirat. Sampai 300 triliun kok mau gitu. Semoga kita husnul khotimah. Apa hubungannya dengan mempercepat tajhizul mayit, Pak Kiai? Tajhizul mayit itu ada 3. 1 ngedusi, memandikan mayit. 2 mengkafani. 3 mensolatkan. 4 memberangkatkan mayit ke kuburan. Teman-teman, sampean kepingin nggak dianggap anak yang solihah? Kalau mendengar kematian, siapapun itu, baik bapak atau ibu atau anak atau saudara, katakan istirja inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian kasih kabar sama Pak Kiai setempat, sama Mbak Udin setempat, jangan nunggu saya. Tolong segera diberangkatkan, jangan nunggu saya. Saya akan pulang. Saya akan segera pulang cari tiket, tapi tolong jangan nunggu saya. Kasihan ibu. Ibu itu di dunia sudah lama menderita, biar cepat mundur amal soleh seperti itu. Durhaka, anak yang berada di perantauan, kemudian memperlambat tajhiznya. Pokok jangan dikubur. Tunggu saya. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat pejuang, orang tua itu kalau ditahan lama, dia tidak di dunia, juga tidak di bangsa. Artinya orang ini kesepian. Jangan lama-lama membuat orang tua tersiksa dengan kesepiannya. Maka kita sebagai orang yang ada di perantauan, ketika mendengar kabar seperti itu harus tegas, jangan nunggu saya. Saya mendoakan dari sini, saya setiap perjalanan akan mendoakan orang tua. Tolong segera diberangkatkan. Ini 5 menit lagi ada. Ya, masih ada 1 yang belum selesai. Ini nanti sorban keliling, menunggu adzan. Setelah adzan kita sholat berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan. Setuju nggak, nggih? Oke. Loh, ini kan terima nih. Lah ini kurang siji kok. Tutupnya no, Pak. Oh, yang mau ngaji lagi, antri lagi. Kalau kurang besok pagi. Monggo teman-teman yang ingin berinfak, yang ingin berderma, bersedekah, ingat jangan jadi anaknya setan. Kalau sorban